Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme nitrogen atau senyawaan nitrogen. Biomolekul yang mengandung nitrogen itu ada dua, yaitu protein dan asam nukleat. Nah, ini adalah gambar dari bintil akar. Jadi bintil akar itu ada bakteri yang mampu menambat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi nitrogen organik yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, yang pertama untuk aliran nitrogen dari dalam tubuh, kita memperoleh nitrogen itu bukan dalam bentuk gas, tapi kita memperoleh nitrogen dari makanan, terutama dari protein ya. Nah, protein kemarin sudah belajar harusnya, jadi protein makan dicerna akan menjadi asam amino di lambung dan di usus. Kemudian asam amino itu akan diserap masuk ke dalam darah. Di darah asam amino akan beredar sampai akhirnya diserap oleh sel. Nah, setelah diserap oleh sel, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, asam amino ini akan menyusun protein dalam tubuh, jadi akan membentuk sesuatu yang lebih kompleks. Atau yang kedua, asam amino ini akan dipecah juga sebagai sumber energi. Jika dalam kondisi yang pertama tidak makan karbohidrat, misalnya sekarang populer namanya diet keto. Jadi tidak makan karbohidrat, hanya ada protein, otomatis protein dicerna. Atau yang kedua pada kondisi kelaparan. Nanti kita akan bahas juga mengenai kondisi kelaparan. Nah, asam amino itu dicerna, dia akan dibagi menjadi dua, yaitu kerangka karbon dan nitrogennya. Nah, kerangka karbon itu akan masuk diperlakukan sama seperti karbohidrat atau lemak karena hanya mengandung C, H, dan O. Nah, kerangka karbon ini akan masuk ke dalam siklus dari asam sitrat yang nantinya akan dipecah menjadi CO2, H2O, dan energi. Kemudian bagaimana dengan nitrogennya? Nitrogen dilepaskan dalam bentuk amonia, NH3. Nah, amonia ini kemudian tidak larut dalam air karena sifatnya gas. Untuk larut di dalam darah, amonia berubah bentuk menjadi NH4 plus atau ion amonium. Nah, ion amonium ini akan beredar. Nah, kemudian dia akan dikeluarkan dari tubuh. Nanti akan tergantung ini hewannya, hewan apa atau manusia, itu akan berbeda metabolisme sisa nitrogennya. Nah, yang pertama ada istilah fiksasi nitrogen. Apa itu fiksasi? Fix itu artinya tetap ya. Jadi nitrogen ini di udara bebas, tidak tetap. Kemudian dia akan diikat agar bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Yang bisa mengikat nitrogen adalah bakteri. Nah, bakteri ini hidup banyaknya tadi digambar di awal di bintil-bintil akar. Dia akan merubah nitrogen bebas di udara, anorganik, menjadi nitrogen organik atau dalam bentuk amonia atau amonium sehingga bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, banyaknya tanaman kacang-kacangan itu banyak sekali mengandung bintil-bintil akar. Nah, ini adalah reaksi kimianya. Ya, selanjutnya asam amino ini kembali lagi ke manusia ya. Setelah tumbuhan berhasil mensintesis asam amino, manusia atau hewan akan mengambil tumbuhan tersebut, mengambil asam amino dari tumbuhan tersebut. Nah, di sini asam amino yang kita peroleh dari protein yang sudah dicerna itu akan masuk ke hati, proses utamanya. Nah, kalau ini tidak diubah jadi protein, nah di hati itu akan dipisahkan aminonya atau gugus aminanya, NH3-nya. Nah, kemudian untuk kerangka karbonnya nanti masuk siklus Krebs. Nah, untuk NH3-nya itu nanti akan dibuang ya membentuk urea. Ini khusus di manusia, hewan nanti pembahasannya beda. Nah, proses ini terjadi pemindahan gugus amino. Nah, atau nama reaksi biokimianya adalah nanti transaminasi. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi tidak semua makhluk hidup itu membuang nitrogen dalam bentuk amonia atau NH3. Tapi ada berbeda-beda. Yang pertama, pada ikan. Nah, pada ikan nitrogen sisa itu akan dibuang dalam bentuk ion amonium ini ya. Ini larut dalam air. Nah, begitu ion amonium itu larut dalam air, NH4 plus OH- itu akan berubah menjadi yang namanya NH4OH. NH4OH itu akan pecah menjadi NH3 plus H2O. H2O itu air, NH3 itu gas. Jadi lepas ke udara.
Nah, makanya ikan, dia darahnya itu tidak apa-apa kalau kita konsumsi. Kenapa? Karena nitrogen sisa di ikan dalam bentuk gas. Artinya, darah ikan itu sendiri tidak beracun. Gitu. Nah, kemudian ikan juga kalau dibiarkan di tempat yang sama, maksudnya seperti akuarium atau kolam tanpa aerasi, itu pertumbuhannya tidak akan baik, bahkan bisa mati. Itu terjadi karena ion amonia ini tidak lepas dari perairan. Tapi dengan adanya aerasi, itu akan membantu NH3 untuk lepas. Apa sih terjadi kalau misalnya ini nggak lepas dari perairan? Tadi saya cerita ada NH4OH. NH4OH adalah suatu basa. Basa itu akan meningkatkan pH cairan. Otomatis akan menurunkan kerja enzim. Nah, ini yang bisa menghambat pertumbuhan. Nah, selanjutnya urea. Nah, ini bagi mahasiswa kesehatan hewan ini sangat penting. Jadi sebagian besar hewan ya termasuk mamalia dan termasuk manusia di dalamnya itu membuang sisa nitrogen dalam bentuk urea. Kenapa? Karena kita nggak bisa membuang gas, kan kita hidupnya di darat, beda seperti ikan. Jadi amonia ini harus dirubah dulu dalam tubuh menjadi suatu senyawa lain yang tingkat kebasaannya turun, tapi masih tetap basa juga sebetulnya, cuman lebih aman daripada NH4+. Nah, ini namanya urea. Nah, urea itu dibuang lewat urin. Gitu. Nah, jadi darah daripada mamalia itu banyak sekali mengandung urea yang dia itu larut dan basa sifatnya. Nah, ini beracun. Makanya darah itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya untuk bangsa aves dan reptil ya, burung-burung dan reptil itu membuang sisa nitrogen dalam bentuk asam urat. Nah, asam urat ini adalah zat padat, kristal. Makanya ayam itu tidak melakukan buang air kecil. Karena dia tidak membuang nitrogen dalam bentuk cair. Tapi dibuang dalam bentuk padat. Nah, asam urat ini sendiri juga bagus bagi tumbuhan. Ini berfungsi sebagai nitrogen organik. Makanya bisa jadi pupuk juga nantinya. Tuh. Ya, ini adalah kaitan antara degradasi daripada asam amino dengan siklus Krebs. Jadi banyak sekali asam amino yang masuk ke dalam siklus Krebs ya, dan berputar di mitokondria. Nanti saya akan cerita ada dua jenis asam amino, yaitu asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik ya. Jadi glukogenik itu kalau dia mampu masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Dalam hal ini bisa diubah jadi glukosa. Nah, ketogenik itu kalau dia berubah menjadi badan keton. Udah belajar badan keton di bagian lipid harusnya. Nah, nanti bisa menjadi energi. Jadi beda. Ya, jadi ini jalur katabolisme asam amino. Perhatikan bahwa di sini ada asam-asam amino ya, yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, asam amino yang masuk ke dalam siklus Krebs ini dari oksaloasetat nanti bisa ditransfer menjadi glukosa. Jadi seseorang bisa dia tidak makan karbohidrat sama sekali, hanya makan protein saja. Terus nanti gula darahnya dari mana? Gula darah akan berasal dari penguraian asam-asam amino glukogenik. Jadi rugi sebetulnya. Harga protein itu lebih mahal daripada karbohidrat. Tapi dalam tubuh protein dirubah jadi karbohidrat. Makanya kita tetap kalau energi dari karbohidrat, nanti protein itu kita butuh untuk membangun sel, membangun enzim-enzim. Itu tidak bisa digantikan. Nah, yang kedua ada asam amino yang masuknya di asetil-CoA atau di asetoasetat. Ini tidak bisa masuk ke siklus Krebs menjadi glukosa, tapi dia akan menjadi badan keton. Apa fungsinya? Sama sebagai energi. Hanya energi